Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Apa-apa ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah hadiahkan kepada kita bersama. Kok dicari hari Pak Bu, ba tetap juga kita memuji Allah. Ba itu kadang kalau ada hujan lebih, orang yang menggali goreng, alhamdulillah aja kan. Tapi ketika orang yang hujan lebih ke orang jual es, banyak Bu. Onde menjual onde langsung. Atau kok sama dia ya. Kalau di Siko kalau ada berhari yang lalu lamun liang lu hari. Ketika hari yang orang yang menjual es lama kalahnya. Orang yang menjual goreng lama lah tadi. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita cadik bagaimana keadaan awak sebenarnya Bapak Ibu, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yo dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Contoh aja Ibu. Pernah sekali yang buat ceramah. Pas ceramahnya tanya status sebagai tahu kalau menurut Pak Ibu rasul-rasulnya Bu. Lah menikah atau masih surang? Batu masih surang. Oh, belum nikah lagi. Ambo dek surang Pak. Tu ambo kecan alhamdulillah ambo masih surang. Tak kaji Bapak Ibu tu. Bapak alhamdulillah Ustaz Sabai harusnya astagfirullah Ustaz Sabai kan. Bab itu Bu Paknya kan. Ya sebabnya kalau masih surang tu musibah tu kan. Kalau dari segi keadaan, keadaan awak kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu artinya pujian. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu kita agiahkan pula selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ada pada diri Nabi Muhammad ko Pak Bu itu teladan isi dalam hidup. Bahkan ketika Nabi sedang galau pun teladan lo bagi awak kira. Teladan Nabi sedang galau. Itu perlu kita bahas rasanya kan. Nabi go sedang galau tapi bisa menjadi teladan dakwah. Kok bisa itu Ustaz? Perlu kita bahas. Tapi sebelum itu tentu kita praktekkan dulu ayat suci Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat pertama pada pertengahan ayat. Kata Allah Pak Bu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kita kepada Allah yang mana kepada Allah lah kita meminta wal arham dan sambunglah tali silaturahmi gitu. Jadi untuk menyambung tali silaturahmi antara kita sebelum kita kajian tentu kita kenalan sedikit. Ya Pak. Ayo kenalan kita sedikit. Mungkin di antara Bapak Ibu ada nak yang kenal jambu? Kalau mau Pak Datuk Marajuana Selare mungkinlah kenal jambu kan. Cuman apa-apa yang lain tak pernah Rasul nampak dia pernah nampak atau alim juga. Nampak lagi. Kenal lalu. Kalau yang sampai di protokol kita tadi Bu Pak, le mudah menyebut mainnya nama Bu. Enggak tak kenal Kalau di masyarakat biasa juga sehari menyebut nama Bu. Nama Muhammad Khalilur Rahman. Tiba di masyarakat tadi Ustaz. Ini bilang dia. Nama tadi je. Dek gara-gara apa ya? Mainnya nama aja. Akhirnya ada solusi mainnya nama Bu. Kalau mau dia disebut di protokol kita tadi nama Bu Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad Khalil Rahman. Itu tiga katanya. Alhamdulillah telah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Tapi dek gara-gara lomba keluarga, Magister Hukum nama digelar MH saja. Kalau lomba keluarga tu tambah huruf K-nya cik naik Magister Hukum Keluarga karena dek lah berkeluarga. Supaya mudah mengingatnya Pak Bu. Kita ingat arti Kalau tidak ingat kita arti tentu beko
Ayo, saya namu tadi hati dulu jadi dah. Kalau nge namu artinya capek nge apa? Pertama Muhammad atu rasul tu lah mudah ramai nge Muhammad, Nabi Muhammad. Khalil. Khalil ku dalam bahasa Arab ada cek namanya Khalil, cek Khalil cek. Kalau Khalil artinya seketek. Kalau Khalil, pakai huruf qaf. Kalau Khalil artinya kekasih. Hanya itu bu. Arti bu kekasih, kekasih. Khalilur Rahman, Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Jadi Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Itu arti. Jadi kalau disabui orang dia Ustaz Khalil, Ustaz Khalil, apa ya mengi nama Ustaz? Bahasa Indonesia, Ustaz apa? Ustaz kekasih. Ya, kalau kekasih sia-sia saja bisa bu. Tapi kalau dia kecen Ustaz kekasihku, ayo kena wak deh. Nah, kalau bahasa Arab kekasihku tambah huruf ya di belakang mas. Khalil tambah huruf ya. Kalau dia lagi huruf ya di sebelum huruf ya itu lagi baris bawah. Khalili, baru artinya kekasihku. Jadi kalau ibu-ibu panggil Ustaz Khalili saja, tu kena ibu jadi kena berang dia apa itu bu. Artinya Ustaz kekasihku, je kan? Cemburu apa-apa itu. Tapi kalau Ustaz Khalil saja dipanggil Ustaz kekasih, itu saja. Kekasih sia-sia lah, wallahu alam. Itulah jawabannya. Kemudian kalau dari segi kenalannya Pak Bu, ambo asli dari Rawa-Rawa Sungai Tarap. Rawa-Rawa Sungai Tarap. Kini ditugaskan sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Secara umum untuk Kecamatan Sebelokoto, tetapi ditinggal di Jorong Baruah, lebih khusus untuk di Negara Pandai Sikit, Ustaz. Agak acok di Negara Pandai Sikit. Kalau biasanya ambo kadang kajian pas hari-hari biasa. Kalau yang di Masjid Kota Tinggi go, tiap hari Selasa malam. Nah, itu minta tiap hari Selasa malam. Kalau yang di Baruah malam Minggu. Orang malam Minggu ke apa kamu saja jadi kan. Ke tempat-tempat lain dulu. Tapi kalau yang dekat di situ hari Selasa. Atu kenalan rasanya yang tinggi ambo Pak Bu. Itu perlu nomor HP rasul ibu enggak? Ada. Kalau nomor HP mungkin bisa minta ke Pak Datuk gitu kan. Itulah untuk perkenalan bahwa nama ambo Muhammad Khalilur Rahman. Baik Bapak dan Ibu, mengkaji tentang persoalan Islam, sebenarnya mengkaji Islam itu panjang. Tapi yang kita bahas kini cieknya, atau tentang persoalan hati, atau kalau dia judul untuk adik-adik kita yang mencatat, mengobati hati yang terluka. Dia jadi kalau galak ibu jadi kan, mengobati hati yang terluka. Kalau galak ibu mungkin acok terluka hati ibu. Enggak. Apa mana itu Pak Bu? Kiranya model yang kita ceritakan tadi, Nabi Muhammad tu teladan yang baik ada pada diri Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sedang galau pun ada teladannya kita. Apa teladannya tu? Itulah kita bahas kini tentang persoalan mengobati hati yang terluka. Sebab kalau kita cari di tengah masyarakat, ada orang berbuat elok, ada orang berbuat jahat. Yang asal sado mulu pabuai elok, pabuai jahat, itu asal mulu itu benar adalah dari hati go. Kalau hati go sedang sayang-sayangnya Pak Bu, contohlah Pak, apa sedang sayang ke anaknya kata. Sedang sayang ke anak tu, anak berbuat salah, biasa ada Pak. Leka ni berang anak tu. Atau misalnya dia terlampau sayangnya ke anak tu, fikiran elok tarik ke anak tu, kira anak berbuat salah, elok je anak tu terjadi. Dek gara-gara apa? Pandangan hati wak dek lah terlalu sayang tadi. Kiranya hatiku berpengaruh. Kalau hati wak sedang banci mana kurang, elok mana kerja orang tu, salahnya dah wak. Itu kalau hatiku sedang kena. Sehingga Nabi Muhammad SAW ada mengatakan dalam hadis beliau, ala fil jasadi mudghah, kata Nabi. Bukankah dalam diri manusia ada segumpal darah? Iza salahat salaha jasadu kullu. Katikonya sehat segumpal darah tadi itu sehat satu badan. Wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Katikonya rusak satu badan. Atu ala wahya al-qalbu. Atulah hati manusia. Sehingga kalau hati kita sedang sehat Pak Bu, aduna masalah awak di dunia go. Bisa je pikiran tenang awak menjawab dek gara-gara hati sedang tenang. Tapi kalau hati sedang gelisah, itu jadi fikiran kacau lu jadi mah. Basobo sama masalah cik pengana ada cau-cau isi sila.
Itu dek gara-gara persoalan hati yang sedang kanan. Jadi timbul pertanyaan awak cik, ba'a cara awak membuat hati yang sedang sakit, hati yang sedang terluka tu bisa terobati. Kalau yang tadi kan sedang sakit namanya itu, ba'a tu dek gara-gara persoalan masalah di dunia, hati gua sedang bermasalah, hati gua sedang sakit namanya. Kalau hati yang sedang terluka gua banyak Pak Bu. Kalau dia anak-anak bujang contoh tu, atau dia gara-gara ibu pernah bujang, pernah nak ibu galau. Galau kan banyak kasus tu, bisa galau dia anak gadis, bisa galau dia anak bujang, atau dia yang lain-lainnya. Tapi ketika hati sedang galau gua rasa mau ubeknya Bu. Kalau nak tentu ubeknya, ujung dari itu sadunya, bisa awak bunuh diri. Bab itu pernah kejadian Pak Bu. Itu di kampung mana tu? Di kampung tu ada yang muawu seumuran jembok. Orang tu ambo kenal orangnya tapi tak pernah bersebut di sekolah. Bersebut di masjid saja. Nyo kategori anak pesantren jo kironyo pernah satu kejadian di putihan dia pacarnya. Dibuat sore sebelum bunuh diri tu. Jadi galau macamnya kan, ada putihan dia pacarnya saat tu untuk gantungan diri lah. Dek gara-gara apa tu Bu? Hati nak bersebut sama ubeknya tadi. Sedang dia barik na pengana rasul macamnya kan. Sedang barik masalah ditinggal dek kekasih. Tu jidul leh. Dak bersebut sama ubek hati. Ujung dari itu saudaranya bermasalah yang terjadi. Ketika hati gua lah naik, fikiran kacau. Ketika fikiran kacau, perbuatan ndak endok. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam ajaran Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala yang dicadiak ndak cie kerajaan saya Pak Bu. Misal awak solat ndak cie solat saya dicadiak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati awak melaksanakan ibadah solat tu ada nilai dari Allah. Sehingga kata Nabi pula kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tu ndak menceliak bentuk awak. Kok gagah awak, kok indah awak kecek orang lain. Itu kan sadu macam-macam tu. Menurut ibu gagah, tentu menurut ambo gagah leh. Menurut apa gagah, rancak tentu menurut ambo rancak leh. Tapi nak itu yang diceliak dari Allah Subhanahu Wa Taala ada macam. Wala ila amwalikum kecek Allah. Ndaklah Allah menceliak bahar tu awak. Kok orang kayu gadang awak, kalau orang dicaliak kayu gadang di Allah, tentu orang paling kayu, orang paling dahulu masuk surga. Tapi nak itu yang dicaliak dari Allah dah. Kata Allah, walakin akan tetapi yang zuru ila qulubikum wa a'malikum kata Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah itu yang nyocaliak kepada kita adalah hati awak dan perbuatan awak kata Nabi. Hati yang dicaliak. Ketika misalnya Pak Bu, hati awak sedang sakit. Ketika hati sedang sakit tapi perbuatan awak elok, bisa tak dinilai pahala? Tidak ya. Contoh, kita ke bersedekah Pak. Ketika ke bersedekah, sebenarnya menampakkan sedekah ke orang, menyembunyikan sedekah ke orang itu ulian. Itu adalah kata Allah dalam Quran. Kata Allah, "In tubdus sadaqatu fa ni'mahi," kata Allah. Kalau engkau menampakkan sedekah itu ada nikmatnya. Wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau awak sembunyikan lo sedekah tu, mulia lo ya cik. Elok lo bagi kita nya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dinampakkan, saya contoh yang menampakkan sedekah tu. Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Talib. Maaf, Abu Bakar As-Siddiq. Balong-balong-balong magian ratonya nampak dia orang ramai. Tapi yang dicaliak bukan nyom menampakkan pitihnya tadi, tapi hatinya kau mana pernah dulu. Batu hatinya kalau hati go sakit, dinian pertama sekali, aku go supaya ambo dikecan orang kayu gadang, alah dia awak nama itu. Itu penyakit hati nama lain. Hati sakit kerja elok, anak tu nilai pahala. Awak sedekah tu orang, deh sedekahnya macam. Pahala sedekah pun banyak bu. Pahala sedekah tu kalau orang berinfakkan harta tu kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, seperti seincik biji. Ambatat sab'a sanabila, dari yang seincik biji tadi tumbuh menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari yang 7 tadi menjadi 700. Itu paling kurangnya. Sehingga kalau agi sedekah cie, agi 100.000 contoh kan banyak balik itu. 100.000 atau 1.000 kita agiakan 700.000 balik awak. Itu dari segi pahala paling kurang dapat awak. Tapi dia gara-gara hati yang sedang sakit tadi juga cedek yo.
Kau supaya ambo nampak dari orang lain ambo banyak piti, ambo bagilah piti 100,000 buat. Hati kan naik perbuatan elok, tak ada nilai pahalanya. Atau terbalik. Bah terbaliknya Pak Bu, ni elok tapi perangai tak elok. Contoh Pak, ni elok tapi perangai tak elok. Orang ka solat subuh atau ka solat zuhur, subuh lah lek kalam hari. Kira sedang subuh gua duk kain sarung tampai di luar contoh kan. Awak nak duk kain sarung lah. Nyo ciluk kain sarung tapi tujuan kain sarung menciluk gua untuk solat. Boleh tak tu? Boleh tak awak menciluk kain sarung meskipun tujuannya untuk solat? Boleh tak Pak? Anda boleh. Makanya yang kita kerajuan niat sama perbuatan kau sesuai. Niat elok tapi kerajuan tak elok ada boleh. Sehingga ada kisah kalau di filem-filem anak-anak ketik dulu ada Robin Hood kecil orang tu. Tu Robin Hood tu nyuciluk harta orang-orang kayu. Tujuannya elok. Tujuannya supaya harta yang diciluk tadi bagikan orang fakir miskin. Boleh tidak? Boleh tidak Bu? Boleh. Cik Bu dah. Banyak Bu, boleh tidak tu? Banyak Pak. Tak boleh. Karena Pak, yang pertama sekali niat harus elok dalam ajaran Islam. Karajo harus elok dulu. Mbak Aca. Mbak? Orang sempilih karya. Mbak Aca roleh tu kan. Kalau sonang ikut Bu, kalau pas sedekah aku tentu rezeki mudah. Kalau sempilih karya, rezeki sempilih lah. Mbak Aca. Nyong ikut Pak Bu. Yang payahnya ada orang awak kini. Rasaki ku pitih yang tak payah ada orang awak aja. Iya tak Bu? Kalau piti banyak tu rasaki kadang tu je kan. Kalau tentu kan dia piti banyak lebih. Kadang ada orang yang ada tadi yang pilih karya contoh nak piti berlimpah kira nak tak ada. Itu rezeki tu ada. Rezeki tu ada. Atau ada cik lain. Hanya kadang kalau dikacau orang dia Ustaz cerita ke Ustaz. Orang gugur ni tak pernah solat. Kan ada kecil orang lah. Orang pun tak pernah solat, tak pernah sembahyang. Nyo lain tahu Tuhannya Allah. Sampai meminta kepada Allah. Tapi setiapnya minta kepada Allah dikabulkan ya Ustaz. Baalah itu cerita Ustaz ya kan. Kan pertanyaan dah ini kok. Itu nak paradu heran gitu ada Bu. Bah betul perangai orang mode tadi itu dikabulkan di Allah. Saroman perangai semua iblis. Apa betul? Kan itu cek. Bah kok betul. Kecek iblis Pak Bu. Siap iblis gue dikeluarkan dari surga. Kecek Allah aba wastakbar kecek Allah. Nyo menyombongkan diri. Paylah keluar dari apa kecek Allah? Dari surga kecek Allah. Keluarnya dari surga. Tapi nyo minta kecek iblis diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun kecek iblis. Tuhanku beri saya tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan. Maksudnya itu Bu. Pertama iblis gue meminta kepada Allah. Pertama sekali mana? Iblis itu tahu Tuhannya Allah. Iblis itu tahu Tuhannya Allah. Yang kedua dari iblis tadi itu memintanya kepada Allah. Fanzirni ila yaumi yub'atsun kecil iblis. Agi ambo tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan. Dia kabulkan tak ada Allah? Kabulkan apa? Dikabulkan. Maka iblis sampai kini duit. Dikabulkan kamu iblis la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Akan ambo hiasi manusia go dengan dunia, akan ambo sesatkan dunia sedoyo. Iblis tahu Tuhannya Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, tapi tidak mau taat perintah Allah. Ada orang Ustaz banyak piti setiap meminta kepada Allah dia piti banyak, tapi tidak pernah solat ada. Kecil iblis. Konco mah je. Itu yang tahu yang iblis. Asalnya kalau kecil dia jangan cemburu lo ibu-ibu leh. Dia orang pun sampilih diam. Orang gogonya nak mau solat, orang pun nak mau puasa tapi rezeki berlimpah gadang. Jangan cemburu lah ibu. Iblis saja galaknya. Batu seroman awak mah. Beda awak sama iblis dia saya nyebut Pak. Dalam surah yang acuk kita ulang-ulang dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Kita taat perintah Allah tu, itu yang beda awak bana sama iblis. Sehingga kalau ada orang taat beribadah contohnya, orang selain beragama Islam taatnya beribadah, amahnya pergi ke gua, amahnya pergi menyuruh-nyuruh. Ndak kadigoda lagi iblis depan tu. Batu ndak kadigoda iblis sebab iblis itu tahu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, aku nya tahu Tuhannya Allah.
Lebih parah daripada boleh hati kecil iblis. Makanya kalau ibu-ibu kecil dia cemburu lah dan rasanya gara-gara orang tadi banyak piti dikabulkan di Allah tapi tidak pernah salat ada ajan cemburu ibu. Karena yang iblis dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala tapi ceknya nak mau taat perintah Allah. Itu jawaban tadi. Kemudian balik kita ke dalam persoalan hati tadi, makanya hati gogo sama perbuatan harus sejalan dalam Islam. Apalagi kalau masalah hati ndak elok, kerja ndak elok, tambah koneo jadi. Tapi dalam Islam ada kelebihan. Kelebihannya Pak Bu, kita ketika mengarajokan ni saja elok dulu lah dicatat malaikat palo. Alun tak karajon lah ni elok tadi lah tu cek palo. Tapi kalau misalnya niat kita guru alun dicatat ke sebagai dosa lah. Lah di karajon awak baru berdosa. Makanya dalam ajaran Islam mudah kita masuk surga sunat, tapi yang mudah itu susah ada awak dek gara-gara digoda dek iblis tadi. Baliknya ke kajian iblis. Lalu cara solusi le Bu. Kita lah tahu hati gogo sangat berpengaruh dalam ajaran Islam. Diperhatikan mana? Ketika ni awak elok, kerja elok, ada situlah pahala tu dinilai. Akhirnya ada manusia go kadang masuknya tu sedang galak bana, sedang galau bana. Dan itulah menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Bu Pak, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Masuk kehancuran dan kejayaan itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Ibu kalau galak dari keluar dari lahir sampai kini pernah nak ibu galak tahu risih? Enggak. Kok galak tahu risih ke orang Pak? Apa? Orang gitu curang kan? Atau kok misalnya menangi baru keluar menangi sampai kini menangi. Ada enggak orang itu? Anda. Tapi kata Allah kami pergilirkan kata Allah. Kadang ada orang yang masuknya kita galak, ada masuknya kita menangis. Akhirnya pas sedang menangis itu aubeknya. Itu yang menjadi pertanyaan awak gini. Kira Nabi pernah begitu? Nabi pas 10 tahun menjadi Nabi itu ba'abana serangan dari orang dua. Hati Nabi itu serang tanang-tanangannya Pak. Bahas sedang tanah-tanah mana? Yang Khadijah istrinya mana? Ada di samping. Yang pamannya Abu Talib ada di samping. Jadi bah ndak cameh hati Nabi lah. Dan alun-alun perintah solat waktu itu lah. Kiranya bah saat pas di tahun yang ke-10 itu meninggal kedua. Pertama meninggal pamannya. Yang paman meninggal Bu parah loh. Masuk neraka loh. Batu menusuk neraka disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kecek Nabi 10 tahun pertama tadi itu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah saja masuk surga, kecek Nabi Muhammad. Cek itu saja masuk surga. Kira pas lah di akhir-akhir hidup nak disabutnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dek paman Nabi tadi. Atau dapat kabarnya paman itu masuk neraka. Sana atau sadia Nabi Bu, Pak. Pamannya surang mah sadia Nabi. Atau sadia pertama. Kira lah siap tu meninggal lo Khadijah le. Ketika meninggal Khadijah tambah bedo lo sadia le. Bab itu 10 tahun didampingi dari Khadijah, atiyo nyu diserang orang Khadijah go mebor dari. Bahkanlah 9 bini Nabi, 9 bini Bu. Lah rancak surang satu Aisyah, bedo rancaknya mengigaunya Nabi itu. Sedang lalu mengigau Khadijah ini sampai cemburu Aisyah lah. Bagi Aisyah aku Khadijah ya disabai. Khadijah aku bini tua, ambo bini muda je kan. Ambo rancak lo ke kan. Bako Khadijah jo ini disabai je kan. Adik kecil dari Nabi Muhammad kiranya Khadijah aku begitu berpengaruh kepada hatinya. Pas meninggal Khadijah, meninggal paman. Tak kabedo kalau Nabi Muhammad tu. Oh bedo kalau ketika kalau itu maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala pai Isra Mi'raj. Nah, itu kajian Isra Mi'raj jadi kan. Kiranya tujuan pertama sekali Isra Mi'raj itu bukan menjemput perintah salat, tapi untuk menenangkan hati yang sedang terluka tadi. Bab itu Nabi Muhammad sedang galau, apa yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, aqimis sholata lizikri, kata Allah. Dirikan salat untuk mengingat ambo. Zikir go solusinya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Makanya gerakan-gerakan salat itu gerakan mengingat Allah dari Nabi Muhammad dulu.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian, penghormatan, keberkahan untuk Allah. Itu pas Nabi Muhammad bersebut sama Allah. Gerakan solat tu, gerakan pas tahiyat tu bersebut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh ada Allah gerakan solat mereka, bacanya mereka supaya baik. Kata Allah, solat itu untuk mengingat ambo je. Dan ketika kita lah mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sampai kepada kita ini. Batu kita ingat Allah supaya hati kita yang sedang resah dan gelisah tadi diobati dek kita mengingat Allah tadi. Makanya salah satu solusi yang paling gadang itu adalah zikir. Zikir tu bentuk salah satu zikir itu adalah solat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk mengingat Allah. Itu solat tu. Ingat Allah. Al-Quran tu az-zikra artinya. Al-Quran tu zikir, pengingat Allah. Kita baca Al-Quran, habis salat hati kita menjadi tenang itu. Zikir sesudah solat, zikir juga namanya tu. Mengingat Allah lah artinya tu. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha gadah. Kita ingat Allahnya Pak Bu. Asalnya ba'ana awak dalam keadaan galau. Ketika kita ingat balik ba'a kejadian Nabi Muhammad, dihibur di Allah Subhanahu wa taala, hati kita sebenarnya bisa menjadi tenang. Jadi kok sedang barik pada masalah rasanya, cubalah dibalik ke solat balik, dibalik ke zikir ingat Allah balik, ba'ala di situ makanya hati kita akan menjadi tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itu kisahnya kita ingat bukan solat igogo yo barik ambo rasul je. Batu barik rasulnya gogo. Yo contohlah kalau mau dia sehari semalam 5 kali sehari semalam barik rasulnya. Utang namu sekarang. Padahal dalam persoalan ulama dahulu tu solat tu yang terbayang menyebut Pak. Kembali ambo jawab bersobok sama Allah balik. Batu inyo ketika solat tu seakan-akan mencari Allah dan ketika nak mencari Allah, Allah mencari inyo. Itulah prinsip ihsan dalam Islam tadi. Itu ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan mencari Allah, tapi ketika kita nak mampu mencari Allah, Allah mencari awak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah Pak Bu, makanya misal contoh kita solat tarawih. Dalam hadis Aisyah tu Pak Bu, dalam hadis Aisyah tu ba'a Nabi solat tarawih, ba'a mau itu Nabi solat tarawih ketika hari biasa. 8 atigo je witir aswaleh sedonya. Tapi ba aku Imam Syafi'i 20 tambah 3 23 rakaat ni solat. Ade gara-gara Imam Syafi'i tadi itu teringat dia pas sedang solat gogo maingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kini ba apa yang dia 23 aswaleh main pilihan dia. Aswaleh lah je kan di situ. Padahal ba aku misalnya pengurus kita meminta 23 rakaat. Ba tu pertama sekali kita mazhab Imam Syafi'i, kita ingat ke situ balik. Imam Syafi'i kok bisa nyoma itu? Sebab Imam Syafi'i itu akhirnya salah satu kisahnya kok Nabi Muhammad perintah yang dipraktikkan Nabi Muhammad sabaleh saja. Kok Imam Syafi'i 22 tambah 23. Salah satu sebab tadi solat itu mananangan hati basebok sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayang dawak dia solat barek solat di situ kan. Jadi beko tambah lama tambah ujung Ramadan tambah ujung lo apa boleh. Yang sah boleh. Jangan kita harapkan itu Pak. Sebab yang kita fikirkan balik hati kita sedang gelisah, ketika solat itulah hati menjadi tenang. Hati kita sedang gelisah, ketika membaca Quran itulah hati menjadi tenang. Hati sedang gelisah, siap solat kita zikir, zikir itulah pembuat hati tenang. Kok cameh Bu Pak? Banyak contoh cameh. Kita punya anak, tiba punya anak aku bonda dia beralay le aman nak tiba di sekolah, pergi ke sekolah. Kita suruh hanya pergi jauh contoh padahal nak ada contoh anak. Kira suruh pergi jauh. Tiba pergi jauh le aman anak awak ndak ayo je. Hati itu kalau sedang keadaan gelisah tu tahu yang lain fikiran kacau, penganak ndak jane. Amakonyo untuk mau baik hati yang sedang gelisah tadi itu bola. Baik solat sunnah lu pau baik hati yang sedang gelisah. Itulah solusi benar bahwa mengingat Allah adalah solusi ketika hati kita sedang galau. Ingat balik tujuan awak Kalau dalam Al-Quran wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Ada dulu cek lain.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Kata Allah, kita diciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Agar kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang elok. Sehingga ketika perbuatan elok adalah kita kerajuan, ketika zikir ibadah kepada Allah kita lah kerajuan, maka salah satu yang menjadi tiang pertama dalam hidup kita adalah hati. Hati kita kok bisa menjadi tanah. Itulah Pak Ibu. Sebagai kesimpulan, karena lepas 30 minit yang boleh ceramah, karena biasanya boleh ceramah lepas 30 minit tadi Bu. Yang 4 tahun itu loh. Tiap hari kajian berbeda tuh. Kalau 4 tahun tentang alasan hidup, yang 4 tahun sebelum lepas hari pertama mana, sampai dia foto hari pertama mana di penyelayan, sampai nasihat 4 wasiat takwa Ali bin Abi Thalib. Nah itu dulu. Pas 30 menit. Jadi bar Ustaz teragak lu nama-nama cerita Ustaz bisa dicari di YouTube Ambo. Itu promo sekali. Bisa dicari di YouTube Ambo kalau Rahmat MH official. Bisa dicari situ. Jadi kok bisa mudah-mudahan bulan Ramadan gogo 30 hari contoh atau 29 harinya. 29 30 tadi itu. 29 itu judul kajian itu. Bisalah kita saling ingat. Jadi karena hari perjalanan kita masih ada lah kita ke ibadah solat lain biasanya abu magak 30 minit ceramah adalah tu. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang singkat itu, pertama Bapak Ibu, kita ingin balik bahawa di atas dunia go akan ada yang namanya kesenangan dan kesedihan. Tapi ketika kesedihan go sedang merajalela, dia aja pembuatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia aja ubeknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ubeknya itu pembuat hati menjadi tenang. Itulah solat pertama sekali, membaca Al-Quran, dan yang ketiga zikir. Zikir sesudah solat itulah untuk penenang hati kita. Sehingga para lu kita ingat mana? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Itulah yang bisa kita bahas pada masa kini Bu, Pak. Terlebih dan kurang hamba mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa aja Bu. Bisa.